Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Canawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Canawi akan membahas soal jangan terlalu serius soal uang. Oleh karenanya, saya selalu membawa bantal supaya santai untuk membahas soal uang ini ya. Teman-teman, kalau kita terlalu serius dengan sesuatu, bisa jadi banyak pikiran-pikiran yang lebih banyak memunculkan rasa negatif, banyak memunculkan emosi-emosi yang negatif. Misalkan ya, dalam sehari kita itu memikirkan ada kurang lebih sekitar 10.000 pola pikir. Kita itu memikirkan hal-hal sesuatu gitu ya. Katakanlah 10.000 yang kita pikirkan. Dan memang segitu ya rata-rata itu dalam satu hari. Nah, parahnya 70% sampai 80% kita itu berpikirnya itu arah negatif. Apapun itu, lebih kepada kekecewaan, kekhawatiran, terus curiga dan sebagainya. Misal nih, kita mau membahas soal bisnis ya. Yang kita pikirkan itu lebih banyak pesimistisnya kita. Selalu gitu, nanti khawatir gini, khawatir begitu, khawatir gagal dan sebagainya. Dan itu memunculkan gelombang-gelombang yang negatif. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Seperti itu. Apalagi ditambah dengan teman-teman. Ah, kamu ngelakuin ini apakah belum menghitung resikonya, force major-nya, menghitung nanti ke depannya seperti apa. Nah, itu omongan-omongan seperti itu menjadikan kalian tidak bisa berkembang dan terjadi gitu loh. Dan terjadi itu maksudnya gimana? Ketika kita melakukan bisnis terus ada orang-orang yang ngomong gitu, ngomong-ngomong negatif soal kita dan kita lemah, maka itu masuk dalam alam bawah sadar kita. Yang terjadi apa? Beneran terjadi omongan-omongan itu. Nah, makanya kalau kita santai, rileks, tidak terlalu serius, ya kita di level dimana tidak terlalu serius, tapi tetap memikirkan gitu. Tapi dengan posisi yang santai. Memang agak membingungkan ya kan. Kita kalau sering, logikanya seperti ini. Ketika kita belajar nyetir mobil gitu ya, pasti kita ini serius. Pasti kita serius. Nggak mungkin santai-santai, nggak mungkin. Seperti kita belajar bisnis, pasti kita memulai pertamanya itu serius. Gitu. Nah, ketika kita belajar mobil, pertama kita tegang. Tegang, kemudian serius, khawatir nabrak, khawatir nanti kesenggol, khawatir bannya masuk ke selokan misalkan. Nah, itu kan pikiran-pikiran itu kan banyak yang keluar. Itu enggak, itu secara otomatis ya, pikiran kita itu seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita latih terus, kita latih, semakin sering kita melatih untuk mengemudikan mobil itu tadi, maka semakin kita rileks, semakin kita santai, tenang, semakin nyaman, semakin lama kita nyetir pakai musik gitu kan, kemudian pakai tangan satu, kemudian kaki diangkat satu misalkan. Ya, karena saking tenangnya kita kita nyetir mobil, bahkan malah saking sampai dengan ngebut pun kita santai gitu. Malah kita ngobrol dengan teman-teman kita, ngobrol sambil nyetir. Dan menempuh jarak yang sangat jauh, katakanlah 300 km. Dan ajibnya 300 km kita nggak kerasa, kita ngobrol sama teman-teman kita, sama orang, suami, istri kita, tiba-tiba nyampe gitu. Dan itu kenceng sekali. Dan itu saya rasakan. Jadi polanya sama dengan uang. Ya memang kita mengawali bisnis, mengawali apapun yang kita lakukan untuk menggerakkan sebuah menjalankan bisnis itu memang serius gitu. Tapi setelah itu
santailah, tenang. Ya, ketika tenang itu, ketika diri kita ini tenang ya, santai, nggak terlalu sepaneng, apa sepaneng ini ya bahasa Indonesianya, nggak terlalu fokus yang berlebihan, maka insting-insting kita itu loh masuk. Insting kita itu semacam gini, kita itu menjadi kayak bersahabat dengan yang namanya profitable sama uang. Seolah kita ini sudah selaras dan tidak terlalu memikirkan, tapi ya jalan gitu loh. Ya tiba-tiba ya nyampe, tiba-tiba ya dapat hasil gitu. Nah, semakin kita tegang, semakin kita terlalu nggak bisa, contoh aja, kita semakin fokus ya dalam menonton video ini, jujur malah nggak bisa nyantol gitu. Tapi kalau sambil nonton ini, sambil minum kopi santai, sambil rebahan, itu malah masuk. Nah, ini yang memang kadang sering dilupakan nih banyak teman-teman. Nanti saya akan bercerita soal bagaimana orang-orang yang hebat itu ketenangannya luar biasa. Dari cara berbicara pun juga malah nggak banyak kosakata yang masuk. Tenang gitu, nafasnya juga tenang gitu. Tapi progres bisnisnya jalan dan cepat gitu loh, dan besar. Nah, ini makanya teman-teman yang lagi bisnis, yang lagi bekerja, jangan terlalu sepaneng soal itu. Jangan terlalu fokus yang berlebihan, karena nanti akan memunculkan daya rasa yang negatifnya malah muncul lebih banyak. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu kita malah stres. Nah, kalau sudah stres jadi penyakit. Nah, itu. Makanya kalau kita menjalankan sesuatu dengan tenang, dengan nyaman, apalagi dengan damai di frekuensi yang 600 Hz itu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu memang harus damai ya. Batin itu harus selalu damai. Nah, ketika damai itulah sesuatu yang besar di luar sana. Ya, kalau kita ngomong besar, enggak ya. Uang ini enggak besar bagi kita sebenarnya. Karena uang ini gelombang yang sebenarnya di bawah kita. Kita ini malah di atasnya uang. Maka dia itu merangkak gitu, merangkak ke kita. Merangkak sendiri. Enggak tahu itu caranya seperti apa. Memang pola semesta, variabel semesta memang seperti itu. Jadi bagi para pengusaha yang besar, termasuk di puncak direktur katakanlah, makanya saya lihat banyak fenomena para direktur besar ini, mereka malah nggak terlalu sibuk dengan sesuatu yang sesuatu yang membuat dia stres misalkan, malah dia santai ke tempat-tempat yang nyaman, yang tenang, tidak ada tekanan apa-apa, misalkan ke warung-warung biasa saja, tidak harus ke restoran gitu kan. Nah, terus semakin dia tinggi kekayaannya, pakai mobil biasa saja. Dan saya banyak ya kenal dengan orang-orang yang besar gitu, orang-orang yang memiliki banyak perusahaan. Salah satu dulu adalah Bapak Najih ya, yang memiliki PT Kelola Mina Laut gitu. Beliau sudah almarhum sekitar 2 tahun yang lalu sebelum COVID kalau nggak salah itu. Saya pernah dimotivasi sama beliau, Mas, kalau mau jalan bisnis gitu ya, oke fokuskan satu, das. Setelah itu apa? Lepaskan sudah, santai aja jalan. Jalan aja. Semakin jalan, semakin kita rileks, santai. Semakin kita seperti nyetir mobil tadi itulah. Ya. Beliau memiliki 24 perusahaan di Indonesia dan beberapa di luar negeri, Najih ini.
Ya, semoga keluarga juga melihat video ini. Nah, saya berterima kasih banyak waktu itu juga diberikan sebuah buku sama beliau. Buku untuk belajar bisnis waktu itu tahun 2008-an lah ya. Berarti sudah 14 tahun yang lalu. Saya masih teringat sekali sama beliau. Beliau sosok yang sangat santai sekali, santun sekali, dan eh, akrab dengan semuanya. Sangat akrab sekali. Tidak terlalu sibuk, tidak terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang harus validasi ya. Jadi tidak perlu kalian harus berpakaian ini, harus bermobil ini dan sebagainya. Tidak perlu validasi orang-orang seperti itu. Tidak perlu pengakuan ya. Tidak perlu pengakuan, oh, aku ini orang kaya, tidak perlu. Jadi yang penting apa? Yang penting komunikasi ini mengeluarkan vibrasi yang kuat kepada siapapun sehingga termotivasi. Beliau tidak banyak mengajarkan bisnis kepada saya, hanya mengatakan hal-hal kecil yang membuat saya itu menjadi tergugah dan bersemangat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang penting sekali. Nah, ketika kita bersemangat, artinya ya bersemangat itu kan santai ya. Bersemangat itu kan tidak sepaneng. Bersemangat itu ya, oke lah seperti itu gitu. Oke, kita jalan dan sebagainya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita tenang, santai, dan damai, ya kita tetap melakukan sesuatu pekerjaan yang positif itu. Setelah itu, sudah, kita berserah diri total ya. Akhirnya kan kita damai, kita merasakan kenyamanan itu. Nah, kenyamanan itulah yang mewujudkan banyak keajaiban-keajaiban dan keberuntungan. Nah, video ini saya itu mengajak teman-teman ayo beruntung supaya kita melakukan apapun itu menjadi mudah. Kalian nggak perlu berdagang emas untuk menjadi kaya. Nggak perlu tambang emas ya untuk menjadi kaya gitu. Walaupun saya sendiri juga uh, melakukan pekerjaan itu ya, di sini. Tidak perlu memiliki saham yang besar untuk menjadi kaya. Kalau uang itu sudah bersahabat dengan kalian, kalian jualan lidi aja, jualan lidi ginian, ya. Kalau rezeki sudah masuk, permintaan pasar di mana-mana itu bisa nyampe gitu loh. Di luar sana, Belanda, Jerman juga membutuhkan lidi, dan ini harganya mahal di sana itu. Ya seperti itulah. Jadi jangan mengira sesuatu bisnis yang kita anggap kecil itu tidak menghasilkan sesuatu yang besar. Yang penting kita bersahabat dulu dengan uang. Kalau kita sudah bersahabat, sudah akrab, sudah santai gitu, kita menggoda gitu. Kita menggoda dengan uang. Uang yang tergoda dengan kita, ya dia akan datang. Kita mau bisnis apa aja tetap kaya gitu. Tetap berlimpah ruah gitu. Ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Semoga kalian semua beruntung. Nah, ketika saya menyampaikan kalian semua beruntung, maka saya akan kembali lagi kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.